Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah moderasi beragama. Kali ini kita akan membahas konflik dan bina damai dalam Islam. Jadi kita itu hidup bersosial, tentunya tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Karena persoalan itu pasti akan Allah berikan sebagai bukti bahwa kita itu hidup harus melewati yang namanya ujian. Apakah berupa takut, kehilangan harta, jiwa, bahkan buah-buahan dan yang lainnya ya. Oleh sebab itu, untuk bisa kita mengetahui apa sih penyebab konflik dan bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi konflik, disinilah pentingnya kita mengetahui hal-hal yang harus kita antisipasi. Konflik yang paling terkecil itu biasanya dimulai dari yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi yang bersifat memanasi itu dapat menyebabkan konflik. Misalnya, ketika ada perbedaan pendapat, lalu kita dengan mudah mengatakan bahwa oh, pendapat kamu salah, pendapat kamu sesat, pendapat kamu itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka ketika kita sudah mengatakan seperti itu, orang lain belum tentu mampu menerimanya. Maka kita harus pelan-pelan menyampaikannya bil hikmah, sehingga dia tidak merasa bahwa dia terlalu disalahkan dalam hal ini. Apalagi kalau misalnya kita mengatakan bahwa si Anu gitu, dia sudah mengatakan ini, tanpa kita mampu menyampaikan komunikasi tadi dengan baik, maka sifat memanas-manasi tadi inilah yang bisa menimbulkan konflik. Oke, itu ya yang pertama, persoalan komunikasi. Yang kedua, hadirnya orang lain di dalam sebuah keluarga maupun komunitas, organisasi dan sebagainya ya. Jadi ketika ada orang luar atau orang yang baru masuk dalam kehidupan kita memiliki prinsip yang berbeda, tentu hal ini juga akan menimbulkan konflik karena adanya perbedaan pemikiran, budaya, ekonomi. Hal itu semua akan dapat memicu. Maka oleh sebab itu kita harus dapat beradaptasi agar tidak terjadi konflik. Yang ketiga, adanya perubahan dalam sebuah aturan. Kita itu hidup memiliki komitmen yang harus disepakati bersama. Namun tidak jarang seiring waktu adanya sebuah komitmen itu berubah karena mungkin terjadinya perkembangan atau terjadinya penurunan. Hal itu harusnya dibicarakan dari awal. Kalau misalnya terjadi seperti ini, maka kita akan seperti ini ya gitu. Tetapi ketika tidak disepakati bersama merubah aturan, hal ini tentunya tidak akan membuat keduanya nyaman. Pasti ada salah satu yang merasa dirugikan. Ini juga dapat menyebabkan konflik. Kemudian melempar kritik. Kritik ini bersifat membangun, tetapi seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, sampaikan kritik itu dengan baik, dengan rasa sayang, dengan rasa cinta, dan pelan-pelan. Terutama sebelum kita kritik, kita siapkan diri dia dulu gitu lewat doa. Ya Allah, mampukan aku untuk bisa menjelaskan ini kepadanya, buat dia memahami apa yang aku sampaikan. Maka ada doanya ya, Allahumma shrah li sadri, itu juga bagian dari kita itu berusaha untuk mengkritik seseorang. Dan kemudian konflik ini juga terjadi ketika ada pihak yang tidak tahu ilmunya. Maka oleh sebab itu kita harus bisa memahami kalau memang dia tidak sampai ke situ ilmunya, kita harus yang lebih dahulu menghargai pendapatnya. Sambil kita menghargai pendapatnya, kita juga memberikan solusi agar dia tidak berada di
tempat yang salah terus menerus ya. Artinya kita mengatakan sesuatu yang bisa membuat dia nyaman, kita pahami dulu, oke, nggak apa-apa, kita buat dulu agar dia mampu mengungkapkan perasaannya. Dan ketika kita sudah bisa memahami dia, mudah-mudahan dia juga akan mampu memahami kita. Jadi itu penyebab-penyebab konflik ya, karena tidak adanya saling memahami, tidak adanya saling menghargai, tidak adanya saling toleransi. Maka strategi yang dilakukan itu ada juga yang harus kita persiapkan. Yang pertama, menghindar. Jadi menghindar ini bukan berarti kita itu takut, tetapi ya karena kita menganggap sesuatu itu tidak terlalu penting untuk kita perdebatkan, atau kita mengalah untuk sesuatu yang membuat kita itu bisa lebih berkualitas, lebih fokus ke Allah gitu. Makanya di dalam Islam itu ketika kita memang tidak harus melakukan sesuatu yang membuat kita itu jadi jauh dari Allah, tetapi bagaimana caranya agar kita ya hanya berkumpul dengan orang-orang soleh misalnya. Hal itu juga merupakan bagian dari menghindar. Kita tidak harus berkumpul ketika kita memang terpengaruh untuk hal-hal yang tidak baik. Ada kalanya kita menyelesaikan konflik dengan mengalah. Tadi udah menghindar, kemudian mengalah. Kalau mengalah ini lebih ke kesepakatan sebenarnya ya. Baiklah, aku setuju dengan pendapat kamu gitu. Kalau yang menghindar tadi mungkin dia tidak mengatakan secara langsung setuju atau tidak, tetapi ya dia biarkan saja. Dia memberikan peluang untuk seseorang itu mendapatkan tujuannya. Nah, ketika mengalah ini poinnya lebih baik lagi karena dia berusaha untuk mendukung seseorang. Kemudian ada juga yang bersifat kolaborasi. Ini strategi untuk menghadapi bina damai dalam Islam ya. Bagaimana agar kita misalnya dalam satu agama ataupun beda agama menyepakati bersama-sama. Bagaimana kalau misalnya ketika kalian itu beribadah misalnya tidak di jam-jam yang membuat kita itu menjadi sangat terganggu, karena mungkin acaranya itu ada acara yang benar-benar mengganggu ya, itu bisa disepakati bersama. Misalnya acara apa ya? Ya artinya ada ya batasan-batasan tertentu. Kalau misalnya dia hanya beberapa menit, beberapa jam tidak masalah, tapi kalau misalnya 24 jam gitu ya, hal-hal yang merupakan itu hanya sebuah perayaan dan bukan sifatnya itu ibadah, maka boleh disampaikan. Jadi kolaborasi, bagaimana kalau kita menyepakati seperti ini, seperti itu ya. Jadi bekerja sama untuk dapat memberikan sarannya. Kemudian setelah kerjasama tadi ada juga caranya itu yaitu kompromi, yaitu jalan tengah. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan ini agar adil, kamu setengah, saya setengah gitu ya. Jadi kadang ada orang yang mau enaknya saja, dia itu mau untungnya saja. Jadi dia merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu maka kita harus memberikan jalan tengah. Nah, ada kalanya yang terakhir, kalau kita sudah melaksanakan poin-poin tadi dan tidak berhasil, kita juga bisa melakukan suatu hal yang terpaksa kita lakukan, yaitu dengan memaksa ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan laporkan pada pihak yang berwajib. Nah, gitu. Jadi ada proses hukum di dalamnya. Namun kita lalui dululah yang namanya rentetan usaha tadi sebelum pada akhirnya kita memaksa, karena ketika kita pun menghukum orang dengan secara tiba-tiba, maka itu merupakan jalan terakhir yang memang benar-benar sudah sangat merugikan kita ya. Kita pengen menghukum dia, tetapi kalau memang masih bisa diselesaikan, jadi bina damai dalam Islam itu jangan langsung kita itu menghukum orang
sehingga dia menjadi sosok yang langsung dihukum tanpa proses. Jadi itu tadi, konflik memang akan terjadi, dan bina damai dalam Islam bagaimana agar kita dapat mengatasi dengan usaha-usaha yang harus kita lewati tadi. Semoga kita dapat lebih memahami, lebih menghargai, sehingga kita tidak menyebabkan konflik yang lebih besar lagi, dan kita dapat melaksanakan perdamaian, karena Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu damai. Jadi ketika kita sudah melaksanakan perdamaian, tentunya bukan hanya untuk agama kita sendiri, namun juga untuk agama orang lain. Demikianlah materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.